Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Cindy Emalia dengan NPM 211302408 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan makna tentang Trisatya dan Dasa Dharma. Makna Trisatya memiliki poin pertama, yaitu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, poin ini memiliki makna yang berkaitan erat dengan ketuhanan, negara, dan Pancasila. Lebih jauh, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan artinya setiap anggota pramuka harus mempercayai keberadaan Tuhan atau memeluk satu agama sehingga ia bisa memenuhi kewajiban sebagai makhluk bertuhan dengan menjalankan perintah dan menghindari apa yang dilarang oleh agama. Selanjutnya adalah kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, berarti setiap anggota pramuka harus berusaha untuk menjunjung kehormatan negara tercinta dengan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai hal terkait negara. Kewajiban terhadap Pancasila juga menjadi hal yang harus dipenuhi oleh para pramuka sejati. Adapun kewajiban ini memuat upaya untuk mengamalkan seluruh sila-sila yang tertuang di dalam isi Pancasila, karena sila tersebut memang dibutuhkan untuk membentuk karakter pribadi seorang bangsa Indonesia. Poin kedua yang berbunyi menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Poin ini berbeda dengan poin pertama karena sudah menyangkut urusan kehidupan sosial di mana setiap anggota pramuka pada dasarnya juga membutuhkan orang lain. Makna dari poin kedua ini yaitu menerapkan sikap baik, salah satunya saling tolong-menolong antar sesama makhluk hidup. Selain itu, anggota pramuka juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban terhadap masyarakat dengan turut berpartisipasi dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik ke depannya. Poin yang ketiga yang berbunyi menepati dasa dharma, yaitu kita harus menepati 10 isi dasa dharma. Yang pertama yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dasa Dharma yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki makna bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sifat takwa kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Seorang anggota pramuka juga harus memiliki toleransi beragama dengan orang lain dan mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Contohnya, dasa dharma yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yang memiliki makna setiap anggota pramuka harus memiliki sifat cinta dan kasih. Cinta dan kasih tidak hanya ditujukan pada sesama manusia tetapi juga pada makhluk hidup lain dan seluruh alam semesta. Dengan memiliki rasa cinta dan kasih, maka akan mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Contohnya, dasa dharma yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria, memiliki makna sebagai seorang anggota pramuka harus memiliki sifat seperti seorang patriot dan kesatria. Ini berarti bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sopan santun sebagai cerminan diri. Mereka juga harus ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia demi mewujudkan negara yang aman dan sejahtera. Contohnya, dasa dharma yang keempat yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Anggota pramuka harus memiliki sikap yang patuh dalam setiap tugas yang diberikan. Mereka tidak boleh menolak dan harus siap dalam menghadapi perintah. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang pramuka harus melalui proses musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Contohnya, dasa dharma yang kelima yaitu rela menolong dan tabah. Setiap anggota pramuka harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi untuk menolong setiap makhluk yang membutuhkan. Selain itu, dalam menghadapi segala cobaan dan musibah, seorang anggota pramuka harus tabah dan tidak mudah menyerah. Contohnya, dasa dharma yang keenam yaitu rajin terampil dan gembira, memiliki makna
menjelaskan bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sikap yang rajin untuk melakukan segala sesuatu. Terampil juga dibutuhkan sebagai critical thinking bagi anggota pramuka. Selain itu, setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan riang gembira tanpa ada yang membebaninya. Contohnya, Dasa Dharma yang ketujuh yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap yang hemat. Mereka harus cermat dalam menempatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsi dan manfaatnya dan tidak bersikap menghambur-hamburkan segala sesuatu. Contohnya, Dasa Dharma yang ke-8 yaitu disiplin, berani, dan setia. Dasa Dharma ke-8 ini menjelaskan bahwa setiap anggota pramuka harus memiliki sikap disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu. Pramuka juga harus berani menghadapi segala tantangan dan setia menjunjung tinggi kepanduannya. Contohnya, Dasa Dharma yang ke-9 yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pramuka harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, selalu dapat mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Selain itu, anggota pramuka juga harus dapat dipercaya dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Contohnya, Dasa Dharma yang ke-10 yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dasa Dharma ini mengharuskan setiap anggota pramuka memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Setiap tingkah laku mereka diharapkan dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat, sehingga anggota pramuka harus dapat mengendalikan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatannya masing-masing. Contohnya,